ya? Enggak beneran. Teman lu di LinkedIn ada berapa? Kita scroll. Tiba-tiba dititipin poster untuk Zak posting ya. Zak collab post ya kayak, hey, siapa Anda gitu. Halo, gue Irin. Baru kali ini mungkin kalian lihat gue karena gue menggantikan bapak nih yang satu ini nih. Kenapa gue ganti dia? Karena kali ini kita akan melinting sesuatu yang lebih fresh dan lebih baru. Nah, sekarang pengen tahu kan apa yang kita mau bahas? Kita pengen bahas marketing community yang viral banget, men. Tunggu dan tonton. Hai guys, nama gue Zaki, salah satu inisiator dari Minutes of Manager. Hari ini bakal ngulik dan kupas tuntas about building a community and growing a community yang tulus untuk eventually making new friends and connections and upcoming collaborations. Stay tuned. Kembali lagi ke Linting versi baru. Jadi versi yang ini sekarang kita akan bahas banyak banget soal marketing viral. Nah, kali ini kita akan kedatangan komunitas yang lagi viral banget, guys. Nah, welcoming Zaki di Minutes of Manager. Welcome. Hai Iren, apa kabar? Baik. Gimana? Thank you loh udah ngajak main ke sini. Ini kayak first time deh gue ke area sini. Harus sering-sering main makanya. Katanya kuliner banyak ya, enak-enak ya. Iya pasti dong. Apalagi kalau lu suka makanan-makanan yang aneh-aneh. Waduh. Ya. Oke. Oke, Zaki, sebelum itu mungkin boleh nggak kenalin ke teman-teman kita sebenarnya lu siapa dan sebenarnya lagi bergerak di komunitas Minutes of Manager ini apa sih? Oke. Ya perkenalan, nama gue Zaki. Gue sekarang lagi running sebuah media dan juga aktif di Minutes of Manager, salah satu inisiatornya. Dan bisa dibilang ini adalah sebuah komunitas. We are an ecosystem builder lah. Jatuhnya kita bisa menggabungkan kolaborasi home of emerging professionals, bisa berkoneksi, berkolaborasi dan bisa belajar bareng. Kurang lebih kayak gitu sih. Wah, ekosistem ya. Tadi bahasanya asik banget ya, ekosistem enabler. Wah. Heboh juga ya. Tapi boleh tahu nggak sebenarnya mom ini tuh terbentuknya tuh inisiasinya gimana sih? Terus apa yang membuat ini tuh jadi sesuatu komunitas yang saat ini tuh jadi terkenal gitu? Pada mulainya emang berawal dari keluh kesah gitu loh Iren. Jadi kita waktu awal mula ngerasa kok at a professional level yang kita sebut sandwich managers ini tuh punya ruang gerak yang sangat dikit untuk kita bisa belajar, kita bisa berkoneksi satu sama lain, terus kita bisa dapetin teman dari industri lain yang mungkin kita punya keluh kesah yang sama gitu. Nah, selama ini di Jakarta kita juga mungkin ngerasa pertemanan tuh very transactional gitu, dan kita mau coba gimana bisa nggak sih di Jakarta kita bawa spirit waktu gue dulu grow up di Jogja, terus waktu gue grow up di Malang, terus Funbull grow up di Jogja, kayak everything is very komunal gitu, dimana lu tuh bisa datang ke sebuah tempat tanpa dilihat lu jabatannya apa, lu sibuk di bidang apa, just you as a human being gitu, untuk kumpul, berteman, terus dapet teman baru, punya kenalan baru, terus akhirnya bisa actually make something out of it gitu. So kita kayak punya keluh kesah yang mirip untuk gue pengen belajar, gue pengen terkoneksi sama all these professionals se-Jakarta, at first se-Jakarta ya, karena kita kayak let's start with Jakarta. Gimana caranya ya, mungkin kita bisa lakukan ini dan tanpa transaksional, tanpa memeras satu sama lain, dan akhirnya satu persatu kita coba kumpulin teman-teman dari lingkup terdekat dulu aja, untuk akhirnya kita test out, bisa nggak ya hal ini terjadi, bisa nggak ya ini at least kumpul dulu, belajar dulu bareng, outputnya apa itu awalnya kita nggak tahu mau gimana. Kayak yang penting kumpul dulu aja deh gitu. Yang penting kekumpul aja, rame ya. Tiba-tiba rame sekarang. Terus kayak nanti ujungnya gimana ya, itu bisa kita pikirkan awalnya kayak gitu. Jadi bener kayak let's kumpulin yuk teman kita yang kita tahu we've grown along them juga. Hopefully they can collaborate eventually with or without us. Jadi
harapannya gitu sih awal-awalnya. Tapi jadi menarik tuh Ki, sebenarnya manajer yang kayak gimana sih yang sebenarnya nggak boleh masuk ke mom, dan kalau misalnya emang iya company-nya tuh bukan company besar gitu, bukan kantor besar tuh, bisa nggak sih join sebenarnya? Bisa. Jadi emang Masa sih bisa? bener Bukannya awal mom itu eksklusif ya? enggak beneran. Jadi emang awalnya kita bergeraknya di bidang industri kreatif. Awalnya kita bener focusing on creative sided jobs gitu, yang mungkin your brand manager, marketing manager, terus juga community manager, regarding to those fields lah. Dan pas kita iterate gitu ya, lama-kelamaan kok kayaknya kalau kita fokus di bidang ini aja, I think the growth will be stagnan deh gitu, karena I think growing a bigger audience mungkin kayak masuk ke teman-teman bisa dibilang dunia kreatif, terus F&B, agency, is something yang mungkin kita bisa grow together juga, karena juga punya fine line yang mirip, which is the creative ecosystem. We wanna grow through the creative ecosystem. Awalnya seperti itu sih. Jadi bisa bilang bisa karena eventually kita kan awalnya ya being just the creative manager, tapi eventually kita pun growing ke arah emerging professionals. Nih teman-teman, jangan lupa Zaki udah bilang bisa. Tapi banyak tapinya nanti ke belakang nih ya. Oke, Zak, pengen tahu dong berikutnya. Sebenarnya kan mom ini setahu gue belum sampai 1 years ya, 1 years lebih. 1.5 actually. Oh, yeah. Ya, belum sampai 2 tahun. Nah, pertanyaan gue tuh gimana sih dia bisa berkembang dengan sangat pesat, ya kan? Pesat banget nih untuk gue bilang community ini. Boleh tahu nggak sih sebenarnya nih menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa sih yang membuat dia berkembang, dan sekalian dong keluh kesahnya apa nih? Wah, kalau dibilang keluh kesah ya udah sampai hewan napasnya panjang banget nih. Karena emang pada mulanya terbentuk juga gara-gara keluh kesah yang luar biasa gitu kan. Kita bener-bener wah kayaknya gue di job yang seperti ini gini-gini berarti aja. Lu juga nih? Iya emang kayak semua berdasarkan ya curhat inilah gitu. Kita butuh ruang untuk curhat, kita butuh tempat untuk orang menerima kita apa adanya. Kita juga pengen membuat kayak sense of belonging satu sama lain gitu kan, kita wanna grow together gitu. Jadi emang awal mulanya dari keluh kesah itu, keluh kesah kita sebagai middle managers gitu kan, hidup berdasarkan kalender each and every day gitu. Kesannya every Sunday, iya kan? Hidup berdasarkan kalender gitu kan, hidup berdasarkan kalender. Apa-apa kalau nggak di schedulein udah habis waktu lo. Even sekarang kayak gue kalau mau setup waktu sama keluarga, setup sama istri, setup waktu masukin Google Meet, masukin kalender, beneran. Kok nggak lupa gitu. Even janjian sama temen kayak sekarang udah nggak bisa yang kayak besok ngopi kali ya. I think another 2 weeks tanggal 15 minggu bulan depan jam 4 lu kosong nggak? Kayak harus kayak gitu deh. Karena itu sih, maksudnya seiring berjalannya waktu, seiring kesibukan kita makin banyak. Belum lagi mikirin kerjaan gitu ya, diri sendiri, keluarga, apapun itu, kalender kita akan penuh, waktu kita akan habis gitu-gitu aja. On a daily basis, you work gitu kan, kelar capek tidur, olahraganya kapan? Ya kan, waktu sama keluarganya kapan? Lu masih sempet tapi. Iya, disempetin mau nggak mau. Jadi itu sih, jadi keluh kesah itu, terus kita juga akhirnya mencoba form a group of team untuk akhirnya yuk kita jadiin ini bareng-bareng. Everything is voluntarily by the way. Semua all the initiators are working voluntarily for this. Tapi emang sama-sama we pursue and believe in the mission together of this ecosystem enabler yang bisa menjadi jembatan untuk semuanya. Berarti itu kunci viralnya. Kunci viralnya adalah ya you harus bener ya bawa hal dari ketulusan lo itu sih. Oh keren, tulus ya. Karena semakin lu tulus, semakin you bring apa ya? Gue bilang kalau udah lu tulus ngerjainnya, it brings passion into it, dan akhirnya kelihatan aja harusnya ya ini terbentuk secara ikhlas. Mungkin banyak yang di luar sana yang mungkin ngerasa kayak oh komunitas tuh harus dipaksa untuk dibentuk. Actually nggak seharusnya kayak gitu kan. Bisa secara tulus terbentuk gitu kan. Barisan sakit hati bisa di komunitas, ya kan? Jadi curhat lagi tuh orang-orang, ya kan? Barisan sakit hati bisa jadi komunitas, orang-orang pekerja kreatif bisa jadi komunitas, gitu kan? Anything bisa jadi komunitas sebenarnya. Tinggal akhirnya how you want to formulate the community, mau jadi apa, end goalnya bakal seperti apa.
selama dibuatnya dengan tulus dan ikhlas, bukan menjadi komoditas, and eventually you'll become a great community eventually. Oh, oke, Gitu, Ren. oke. Boleh tahu nggak Zak berikutnya? Sebenarnya pengen tahu juga nih, kira-kira kesalahan apa sih dari komunitas-komunitas yang ada buat mereka tuh bisa mengevaluate agar bisa komunitasnya sepesat dan segrowing Mom sebenarnya. Mungkin kalau dari gua pribadi mungkin melihat through growing a community kita harus tahu juga nih mungkin dari sisi brand siapa sih yang sebenarnya audience yang kita look into gitu. Kita maunya siapa yang kita grow. Segmented segment. Kita harus grow the segment first gitu. Karena kalau dari awal udah growingnya fragmented, menurut gue itu akan sulit karena kan akhirnya banyak hal yang harus di-serve, banyak purpose yang harus di-serve. So try to start it small dulu untuk understanding sebenarnya ya keluh kesahnya tuh apa sih sebenarnya that this brand can grow a community gitu. Karena banyak yang gue lihat juga kalau as a business grow, dia udah grow pesat gitu ya, tapi lama-kelamaan they don't have a audience yang spesifik untuk they actually who they serve gitu. So pribadiku melihat bahwa as business grow, bagaimana kita tuh grow-nya alongside the community, grow alongside the audience that we serve, has the same purpose, has the same belief, untuk akhirnya bisa sama-sama menjadi echoing impact gitu. It can be a rollover impact di mana nanti it's not about all the awareness and attractions anymore. It's about how brand can connect and engage through the community terus. Oke. Nah, menarik tuh. Berarti dari yang tadi lu bilang tuh ya soal kesalahan dan harus menentukan segmen dan targeting gitu. Berarti sebenarnya mindset yang gimana sih yang harus kita buat kan? Berarti kan mindsetnya harus clear ya. Maksudnya kan berarti secara segmennya udah jelas, targetnya udah jelas. Berarti positioningnya juga harus clear. Betul. Nah, sebenarnya mindset apa yang harus dibangun dari yang menginisiasi community ini sebenarnya? Kalau ya berarti lihat dari Mom lah ya, dari lu dan Funbull. Sebenarnya mindset apa sih yang awalnya kalian bentuk selain dari keluh kesah tadi yang disampaikan kan? Sebenarnya kan dari tadi keluh kesah pasti memulai dengan keluh kesah, pain point lah. Betul. Tapi apa mindset yang kalian bangun agar ini terus bertahan dan terus berkembang sebenarnya? Kita dari awal emang udah menanamkan the growth mindset for the community itself. Jadi kita benar-benar bagaimana growing alongside the community, kita juga serving sebenarnya kebutuhan members kita tuh apa sih eventually gitu. Dan akhirnya di komunitas kita kita not only serve untuk akhirnya udah lu cuman berkoneksi di sini, enggak. Actually you can actually present yourself as who you are di sini untuk lu bisa senang-senang juga kok sama kita gitu. Maksudnya I know these people udah sibuk ya kan sehari-harinya dalam kerja. Nyari temen udah susah, nyari waktu apalagi. So kalau udah kumpul ya udah cukup otaknya dipakai, udah terlalu capek di kerjaan dipakai. Let's have fun gitu. Have fun. Makanya banyak yang lebih fun. Banyak yang lebih fun. So karena kita juga percaya bahwa eventually meaningful connections and collaborations as one of our mission to succeed in the community juga ya happens dengan lu tuh kumpul, lu tuh ketemu sama temen baru lu dan lu juga percaya bahwa this person is actually ya ada di sini karena dia juga telah melalui banyak hal kok gitu, dan mereka juga pasti ingin dimengerti. Tapi sampai situ tadi kan lu bilang tuh bahwa kumpul, tapi kenapa kalau acara Mom tuh ada limited seat? Kok ini di roasting balik? Gimana tuh soal limited seat? Ya itu satu sisi kan untuk yang tidak dapat tempat eksklusif. Tapi for the person who get the seat, it's the one thing yang membuat mereka semakin merasa spesial. Tapi gimana tuh dengan limited seat tapi mau menggarap banyak keluh kesah orang? Jadi emang kalau diceritain benar awal mulanya emang building the right foundation will be very hard. Gitu. Diplomatis sekali Anda. Oke. Ya emang kayak gitu. Bener-bener awal mula tuh inget banget the early initiators, bener-bener kita kayak duduk kumpul, bener-bener kayak teman lu di LinkedIn ada berapa? Kita scroll. Teman lu di LinkedIn ada berapa? Kita scroll. Lihat WhatsApp lu, lihat WhatsApp group lu, ex clients lu yang kira-kira nih orang bisa menjadi early people lah in the community, karena kita mungkin tahu that these people have personal impact, they have the vibe that they can bring to the community juga. Dia bisa outreach further audiences, the brand can become a collaborator eventually. Jadi kita berkurasi tuh, Ren pernah itu satu malam kita sampai jam
12 lebih kali, bener kayak ini aja ini masukin, ini aja, kita kayak bener kayak wah udah kayak this Google Sheet udah berantem aja gitu. Sampai untuk kita ngeliat kayak who's gonna be the early stage people to be alongside us di awal-awal, karena percaya juga kalau if you build the ground rules from start, ya you'll navigate to further outreach gitu dan ke arah yang emang lu mau gitu. Harapannya kemarin kayak gitu, dan kita pengen juga serve as selama lu join the community, you feel the exclusivity as a member juga. You get early access to certain events, you get even kayak bisa dibilang ordal pass untuk masuk ke sebuah koneksi. Lu bisa kumpul sama siapa, lu ketemu sama siapa, yang akhirnya it navigate from the members gitu kan. Dan kita juga nggak mau menjadi community yang always top down. Kita juga mau yang the events is created by our members gitu. Jadi everyone has a collaborative impact di situ, karena kita juga mau ilmunya juga inklusif kan eventually ya, karena ya nggak akan sustain juga kalau kita mau eksklusif terus kan. It's not gonna be healthy gitu. So that's how we try to build the bridges lah. Eventually bridges, iya. Ya yang menarik sih sebenarnya, memang untuk satu komunitas itu juga harus punya tadi ya yang bilang ground rules yang jelas ya, karena kalau enggak nanti sembarangan orang juga yang masuk justru akan membuat lu akan lebih susah untuk membuat mereka tidak menjadi impact yang buruk gitu ya sebenarnya. Kira-kira kalau kayak gitu tuh Zak, sebenarnya kalau misalnya ada nih brand-brand yang pengen masuk di app, gue pengen nih bikin community gitu. Sebenarnya brand-brand, ada nggak sih brand tertentu yang menurut lu cocok dan tidak cocok bikin community? Or every kind of brand bisa jadi punya community sebenarnya? Mungkin kalau dilihat dari specification aja kali ya, kayak mungkin kayak bisnis yang related seperti apa ya, penegak keadilan hukum gitu. I think kita nggak butuh komunitas ya, karena jatuhnya ntar lu di boycott balik gitu dengan masa yang mereka milikin. Tapi gue rasa most brands are bisa efektif jika mereka ada komunitasnya, tapi ensure the brand and the purpose itu align sama apa yang mereka butuhkan. Karena kan bisa dibilang ya kita as a business juga mau tahu kan eventually audience market apa sih yang mau kita tap gitu kan. Audience market apa yang kita mau tap, dan especially here in Indonesia gitu ya, kita kan apa-apa hidup gotong royong gitu. Itu udah kayak from the roots gitu. From the roots tuh kita kumpul gitu kan. From the roots tuh kita kolaborasi. From the roots tuh kita kayak yuk lu mau ngerjain apa, yuk gue bantu apa yang gue bisa gitu. Dan itu udah jadi fundamental awal yang menjadi landasan actually growing a community is Indonesia banget menurut gua. Dan makanya tinggal bagaimana suara itu bisa didengar kan. Suara itu bisa didengar dari all the businesses that you can name gitu. Rata-rata they've built a community untuk akhirnya grow along as the customers, atau grow along untuk jadi semacam early testers, product market fit bisa lewat this community gitu kan. Benar-benar. Jadi mereka bisa jadi early adopters juga untuk mencoba hal baru, mencoba fitur baru gitu ya. Looking back at waktu gue di Grab juga, ya kita sangat dekat sama community kita. Kita benar-benar ini initiatives yang kita mau coba blast, mau itu merubah insentif sekedar berapa ratus perak pun, itu kita ngobrol sama head of the community untuk understand bahwa kayak is this gonna be something that works. Kita rutin bikin FGD juga sama mereka untuk really understand that kira-kira long game lu as mitra kita maunya kemana gitu. Lu nyari apanya, produktivitas lu di nyetir sehari-harinya, atau lu yang penting dapat duitnya makin banyak tapi efisien, atau lu emang actually seneng sama kita karena everyone as a community here grows together gitu. Jadi kadang gitu ya, kadang kalau mereka ribut kita kan juga sulit kan. Jadi kita juga nggak mau nih membuat menjadi jembatan yang komunitas yang pada akhirnya membuat mereka ribut. Jadi emang kita harus tulus gitu ya, tulus untuk growing a community, dan pada akhirnya tahu gitu, karena mereka kan bisa jadi backfiring kita juga. Eventually kalau they feel that mereka akhirnya cuma diperes gitu, nggak nyaman diperes gitu. Karena itu benar-benar ini ya Ren, saya kalau boleh cerita juga awal mula kita benar-benar menjaring memfilter out the people who are selected in our meetups, events gitu-gitu ya. Kita sampai ada beberapa teman-teman yang sampai kita coba search, kita kepoin IG-nya, kita kepoin LinkedIn-nya, kita kepoin sampai kita suka tanya gitu. Kayak misalnya gue nemu sebuah profile yang kita lihat LinkedIn-nya bagus gitu kan.
kadang kalau kita lihat LinkedIn bagus tuh biasanya lu skeptis nggak sih? Kok nggak bisa jaga muka? Kayak kadang too good to be true kan, for us to see gitu. Iya. Kayak are you sure you are here? You Yeah. sure you actually did this and that gitu. Eventually kita kadang juga udah kayak internal HR gitu, kita tes kali ya ke teman kita yang di sana juga atau at least pernah di sana. Cek. Kita gitu, background ada checking. background check, ada Wow. reference check gitu. Ya itu simply lah, simply put. Karena kita nggak mau juga menghadirkan orang-orang yang will be bad mouthing us back, will be menggoreng komunitas kita, menjadi orang yang ya jatuhnya lu nggak nyaman lah. Ibarat kayak lu kalau lagi inilah Ren, lu misalnya on a Friday night lu mau ngajak orang live musikan with a certain group, pasti lu kalau mau ngajak 1-2 orang juga pasti checking the crowd juga kan. Nggak mungkin lu ajak random stranger yang jelas akan Abis itu nggak tahu. nyusahin gitu kan. Tiba-tiba nih orang emang jelas nggak mau ikut patungan kan, nyusahin kan. Jadi kita bener just bring all the human benefits aja di situ, Okay. dimana kayak ya udah lu kalau emang mau datang ke tongkrongan yang enak ya jelas lu butuh orang yang vibing, lu tahu butuh orang yang ya bisa di tongkrongan kita kan ada yang pinter, ada yang asik, ada the clown, ada yang tukang dibully, Iya. ada yang jadi we try to mix and match Iya. that gitu That kan gitu, karena gue rasa juga dengan variety of individuals ini yang mengakibatkan ya we can compete as one gitu. Iya. Oke, Gitu menarik sih. Zak. Tapi kalau kayak gitu tadi tarik mundur sedikit tuh. Kan tadi lu bilang bahwa komunitas itu bukan komoditas sebenarnya kayak gue. Nah, sebenarnya kalau bukan komoditas, menurut sebenarnya komunitas ini pada akhirnya mereka ada yang memikirkan ini sebagai dimonetize. Menurut lu gimana? Kalau emang dari awal udah mau monetize sebuah komunitas, itu to be frank mending diomongkan bahwa kayak you guys will be kayak misalnya lu akan menjadi sebuah pool of market that we will sell alongside our audience, yang nanti ya frankly speaking nanti you guys juga dapat kok benefitnya. Tapi terkadang mindset monetization itu in a community gue rasa lebih baik dari awal bilang ya kalau di monetize langsung itu kayak benar-benar wah lu meres banget gitu kan, dan berasa deh kalau you are in a community yang jatuhnya kerjanya di monetize mulu, tiba-tiba lu akan di reach out sama orang entah dari mana ya kan, tiba-tiba nggak ada stance apa, tiba-tiba wah dapat kontak dari mana, tiba-tiba nggak ada statement apa, tiba-tiba kok gue dikontak, kok gue disuruh ini itu. So itu terjadi kalau lu udah ya jatuhnya udah menyepelekan lah the audience that you have gitu. Tapi kalau emang dari awal udah ya niatnya emang we eventually know that ya pastilah kalau kedepannya organization grow pasti pikiran-pikiran untuk kayak wah ini bisa banget Zak lo Jadi monetize, duit. bisa banget lo jadi duit. Enggak gitu ya. Maksudnya okay. itu stance yang emang harus kuat, tapi itu juga harus hal yang menjadi hal yang dikomunikasi dengan baik juga gitu. Kalau emang ada certain brands yang mau tap in, ada collaborations yang kita co-creating, kita fair and square aja gitu dari awal. Kalau emang lu mau engage with the community, what are the benefits that you can give back to the community juga gitu. We want the communal spirit to be there gitu kan. Kayak jatuhnya oke, gue mau support acara lo, lagi bikin acara gitu, lo mau engage sama gue as a community partner misalnya. It means kan jatuhnya lo butuh ladang, lo butuh audience untuk kayak gue butuh clear audience nih, teman-temannya Zaki pasti ada at least 10 yang bisa gue datengin gitu. And then you come to me lebih ke Zak, gue bakal ada event and then gue bisa kasih lo at least 10 slots for your community. We can be community partners, nanti kita bisa co-create. Lu kalau mau ngisi acara gue, ayo lu gue jadiin your members, bisa gue jadiin speaker, jadiin moderator. Jadi kita kayak feel belong juga di situ. Nggak cuman tiba-tiba dititipin poster untuk Zak posting ya, Zak collab post ya, kayak hey siapa anda gitu. Main mau aja. Iya, main mau aja gitu kan. Kita kan nggak mau kan yang tiba-tiba ya udah placement kita nggak mau. Jadi emang dari awal kita benar ngejagain ya udah how you wanna come with us gitu. Just come out clear and be frankly speaking aja untuk ya udah gue emang benar-benar mau bikin acara bareng lu. Gue mau jelas involve your manpower, gue mau jelas involve your audience gitu. Karena kita waktu itu pernah bikin acara juga yang being frank and clear dari awal bahwa ada teman kita emang lagi bikin sebuah project besar gitu ya, dan dia emang bilang Zak, this program can involve your community member both secara project managementnya,
sampai kolaborator pengisi acaranya, even the MC, even kalau lu ada temen yang punya venue, yuk kita bikin di tempat dia gitu. Yang penting program gue jalan. So that ekosistem yang kita bangun through the community yang akhirnya juga fair and square bilang gitu. Ya udah, gue bakal butuh bantuan lu A, B, C, D. Nanti kita ke depannya bakal collab the event together. Your logos are exactly samping-sampingan gitu ya. Maksudnya kalau numpang logo doang, elah. Ya. Numpang logo doang mah, elah. Pergi aja lu ya. Numpang logo doang mah, semua juga bisa gitu. Iya. Apalagi hal itu sih yang kita terus mencoba untuk ya udah gitu. Gue tuh teman lu loh gitu. Kayak gue nggak represent. I represent a community, but you treat me as your friend juga gitu. Lo nggak mau kan punya coworker yang cuman claiming, lo punya temen atau brand yang akhirnya cuman acara gue rame sih, iya karena ini hasil gue sendiri gitu. Mereka lupa aja bahwa kayak ini audiens yang gue ajak tuh sebenarnya teman-temannya siapa sih, orang-orangnya siapa sih. You won't even get there without anyone. So itu hal-hal yang gue rasa building a community itu harus serve both ways sih, serve the members as well gitu ya. Abis itu lo juga harus serve the community goals juga, arahnya kemana. Karena once you serve the community goals, eventually it will bring the collaboration and impact. They say lah, mungkin bahasa sekarang movementnya lah ya, kolektifnya lah ya gitu. Kalau dari situ tuh Zak, tadi kan lu bilang bahwa sebenarnya menjaga goals dan menjalankan goals yang ada itu kan sebenarnya bagian dari maintain kan sebenarnya. Tapi gimana sih memaintain bener-bener si audience di dalam mom sendiri, yang mana kan kadang lagi rame, terus tiba-tiba sepi, terus tiba-tiba hilang. Ada nggak sih momen-momen bahwa naik, tiba-tiba gaduh, terus tiba-tiba senyap? Itu gimana cara untuk dari yang menjaga community di dalam either WA or what else gitu, gimana dia menjaganya? Oke, itu benar banget lagi. Jadi that situations in a community, especially the groups, the events, itu apalagi itu sering terjadi gitu ya. Kadang lagi rame-ramenya hype gitu, sekali kita ngabsen event di sebuah hari Kamis malam ada 100 orang, tiba-tiba absen di hari Sabtu ada 50 orang, hari Minggu lari 30 orang gitu. The next week tiba-tiba ada acara casual cuman total 5 orang yang absen gitu. Oh, ada tuh terjadi. Ada terjadi. Level mom pun terjadi. Ada, Wow, terjadi. Karena tambahin sedikit, karena di Force for Your Pros sebenarnya kita coba bikin tuh community dan it happens. So kita pengen tahu nih dari yang masteringnya community, ternyata it's happen. Gimana cara memaintain agar maksudnya ketika 5 tidak benar-benar redup dan hilang gitu? Oke, kita biasanya ini sih, kita itu secara nggak langsung kita suka create kayak small task force gitu. Small task force itu jadi kita bikin semacam Kopassus kecil. Kopassus, Kopassus ya. Gitu Oke. Ini matamu, mata kiri, nggak ada. Tapi kenapa itu lucu? Iya, jadi kita punya lah Kopassus kecil gitu ya, yang jatuhnya our appointed members yang bisa kita bilang nih orang bakal punya suara, nih orang bakal punya movement, nih orang bisa didengar lah jatuhnya. Untuk kita coba mereka grasping all bahasa these kerennya key person lah ya. Key personsnya untuk mereka, kita coba membuat key personnya gerak gitu kan. Tadi aku bilang kan dari awal, kita nggak mau menjadi organization of community yang top down. We want it to be member generated, amplified it gitu kan. Ya biar gerakannya dari members gitu, from members to members. Karena kalau top down terus kan kesannya kayak disuruh-suruh mulu nih gue gitu kan. Bener. Disuruh datang sini, sana sini, enggak. Kita nggak mau. Jatuhnya kayak, nah kita terjunin lah orang-orang kecil ini. Lu coba dong ke kelompok ini. Lu dong coba ke kelompok B. Mereka lagi suka ngapain. Lu ke kelompok C ya. Lihat yang anak-anak lagi hobi certain activity ngapain gitu. Jadi kita pecahin tuh, karena kan di komunitas kita tuh bisa dibilang ada yang hobi baca, ada yang hobi belajar marketing, ada yang hobi live musik, ada yang hobi lari, wellness, apalagi. Wah, banyak banget. Hobi ya berdasarkan all the inilah, karena kita juga percaya bahwa activating a community pun kita juga harus go down deeper, being fragmented, karena tahu ada di small groups yang eventually menjadi pionir untuk grasping yang lain gitu. Jadi kita ada connectors juga yang kalau di setiap event, kalau lu sadar kita ada orang yang sadar lagi. Sadar ya. Tahu lagi siapa. Oke. Ada orang yang emang kita appoint untuk
lu pokoknya di acara ini you are a connector ya. As a connector means lu akan menjadi semacam moderator bergerak. Lu moderator bergerak, lu yang Ren ini kenalin nih teman gue, dia kerjanya di sini, di ini, ya saling sell in lah on how to do in a networking night atau sebuah event, karena jatuhnya tanpa konektor, tanpa mini Kopassus ini gitu ya, itu that fragment akan jadi hilang aja dan lenyap. Kunci gitu. tuh konektor ya. Iya, kita ada konektor harus itu, dikunci tuh, konektor teman-teman. Kopassus kecil, you name it lah, karena ini tuh benar terjadi gitu. Sekalinya sebuah event itu redup, kita juga perlu tahu kan, oh ini kenapa sebenarnya, Yes. what is the impact here? Is it because of the materinya kah, atau ini gara-gara previous experience yang nggak enak kah, atau siapa? Jadi kita benar mencoba mempedulikan every aspect gitu. Kita kadang gue juga mikir kayak biasanya kayak tiap live musik kan tiap party rame terus deh. Kok ini party enggak ya? Kenapa ya gitu? Apakah nggak ada pentolan ini yang biasanya suka bawa bebek-bebeknya gitu? Atau gara-gara yang cakep nggak datang atau apa gitu? Maksudnya kita coba understand aja in every perspective gitu kan. Yeah. Kalau lu bikin acara apa kan pasti juga kayak wah yang ini harus datang. Kalau dia datang pasti dia bisa bawa yang ini. Kalau ini datang kita bawa yang ini. Yang ini tuh biasanya harus ada yang receh-receh nih yang datang. Nah, kita kadang sampai ngeformulatin itu untuk bener-bener. Tapi itu jadi pertanyaan tim gue nih. Betul atau tidak kalau komunitas itu perlu ada sosok baru survive? Gimana tuh? Karena kan tadi kalau tidak ada mini Kopassus, ya kan? Eventnya mungkin tidak rame. Tapi apakah sosok itu penting dalam sebuah community sebenarnya? Ya tidak harus si mini Kopassus, tapi sosok-sosok lain, elu, Fanbul maybe. Gimana tuh? Gue rasa untuk membuat kalau terus rely on seorang sosok, menurut gue itu nggak akan survive. Gitu. Menurut gue nggak beneran karena bisa dibilang kita pun pas ngebangun ini kita bener nggak mau menjadi yang nongol terus gitu. Oh, I see. Makanya member to member. Kita member to member, kita bener kayak pengen ya udah lu yang buat gitu, nggak perlu dari kita terus gitu. Tapi siapa yang nggak kenal lu sama Van? Enggak. Oke. Karena gitu, karena gue rasa kalau udah main sosok-sosokan, sekalinya nih sosok ya simply sakit atau lagi dinas, lagi apa, lagi away, nikah apa, hilang kan, maksudnya kayak there's no nothing initiated, so dengan adanya sosok itu akan sangat beban dan berat gitu. So makanya dari awal kita bener kayak lu pokoknya kalau udah this is your role di sini, kita amplify to the members. Habis itu members ada pengurusnya lagi kan. Nah, pengurusnya ada di split juga berdasarkan kesibukannya masing-masing, berdasarkan apa yang mereka suka. Ya kita pecahkan itu untuk kita crack the fragmented happenings around the community, untuk akhirnya ya udah all the learnings that you get, kita bikin apa yang better. Habis itu ya hal-hal yang nantinya untuk apa ya, yang kelompok B lagi inginkan, kita coba satukan, and then we find the fine line. Kira-kira yang sebenarnya orang butuhkan tuh sebenarnya apa sih gitu? Is it the kind of event that they want? Is it the type of people that they want to see or want to hear gitu kan? Jadi intinya gitu sih. Jadi sosok nggak penting. Enggak, menurut gue enggak. Pertanyaan. Kebayang nggak kalau nggak ada Zaki atau nggak ada Fambul di MUM? Sustain nggak? Bisa. Oh gitu. Bisa. Gitu ya. Bisa bilang ya, gue percaya hal itu bisa karena itu hal yang kita pun we strive hard to ensure that this community is not sosok driven gitu. Makanya kita coba formulate all the long term goals yang kita lagi capai gitu ya, lagi kita coba ya, karena nanti akhirnya ya this ecosystem enabler is not just gonna be us gitu. Eventually the inclusivity of the knowledge, the people that we serve, nanti juga akhirnya ada rotating period juga gitu, untuk akhirnya ya beregenerasi lah gitu. Kita kan juga as a human being akan terus untuk menjadi duplikasi of ourselves kan. Pasti kayak Iren berdiri di sini sekarang juga pasti mau membuat more Irens and more impacts gitu kan. More Irens in the world, and hopefully that is something that we believe in as well gitu. Kita believe dengan adanya Minute saat ini, adanya the initiators yang udah ngebangun ya, hopefully we can make more co-initiators yang believe in the same vision, building a community. Even kita juga pursue untuk if you think you can
enable more community and drive more impact through your audience, ya kita kadang juga engaging them tuh, ya silakan create your community as long as you serve the right purpose and you serve the right audience. Karena eventually it's gonna make bigger impact gitu kan, bigger impact sampai kayak akhirnya ya this can be, bisa dibilang kalau ada misalnya HIPMI-nya para pengusaha, ya kita pengen jadi semacam HIPMI-nya para professionals gitu. Professionals ya, bukan manager sekarang. Jadi emerging professionals. Jadi wherever you stand as an emerging professionals, lu adalah profesional yang bisa dibilang ya serikat pekerja gitu. Padahal kan. Pertanyaan yang gelitik hampir gue tanya kalau iya manajer, tapi gak jadi. Nggak, gue langsung potong karena gue tahu lu mana. Oke. Jadi kita arahnya ke sana. So and going there is a long journey gitu. We have to prepare all the even the administratives-nya gitu kan. Kita juga siapin kayak who are we as an organization, who we serve gitu kan. Kita juga kayak how we sustain dengan cara apa gitu kan. Jadi kita juga membuat try to make this organization dengan the events that we create, the collaboration that we make, the sponsorships that we connect, dan akhirnya it's like going to apa ya, bisa dibilang kayak lu datang ke sebuah barbekyuan rumah teman yang lebih scale tingginya, yang audiens lebih banyak, tapi jatuhnya everyone itu bawa sesuatu aja gitu. Kayak awal-awal kita meet up tuh bener kayak kita potlakan, kita panggil abang gerobak sate. Terus ada teman kita yang support. Bener-bener nongkrong cuma pindah. Bener-bener nongkrong kayak gue bawa Coca-Cola ya, gue bawa pizza ya, gue bawa chips ya. Oke, gue traktirin sate sama bakso ya. Terus kayak yaudah pakai aja tempat gue ya. Jadi kita membuat itu komunal gitu karena we want to build that kind of friendship gitu. Karena sejak awal kalau lu udah tahu ya inilah keluh kesah kita, what else can we bring to the table selain diri kita, koneksi kita, pertemanan kita gitu ya. Mungkin finansial kita agak nanti ya, tapi ya bisa dibilang hal-hal itulah yang making us good friends eventually gitu. Karena akhirnya kita juga senang melihat banyak ruang kolaborasi yang terjadi, banyak deals are made among the community, banyak small friendships yang terbentuk gitu ya. Segala bentuk friendship ada di Minutes kita gitu. So friendship, friendship, situationship ada semua Ren gitu ya. Udah nyobain belum? Oh enggak ya. Udah pernah jadi bagian dari ship itu. Tahan Saki. Oke, tapi jadi menarik tuh enggak gini. Yang menarik tuh sebenarnya kita sudah sedikit di ujung nih. Pertanyaan gue pengen tahu dari komunal tadi kan yang lu bilang bahwa dari yang mulai datang nongkrong ngobrol curhat jadi temen gak tahu kemana. Sebenarnya apa sih mimpi kedepannya atau harapan dari Mom itu tuh sendiri mau dibawa kemana sebenarnya? Mau jadi apa gitu sebenarnya? Oke. Jadi pas kita telaah dan kita formulate gitu ya. Sebenarnya people are here is because of the belief. They believe in the mission that we crafted. They believe in the mission statement that we set dari awal, dimana kayak each and every individuals as human being, they need continuous learning. They want to make meaningful connections and collaborations, and they want to grow professionally and personally gitu, wherever they are gitu. So kita eventually will serve as tadi yang aku bilang kayak as an ecosystem enabler. It's a home to make further collaborations, connections, and eventually serve the community as a bridge to wherever you wanna go gitu. Eventually nanti akan ada NGO-nya, akan ada medianya serving the community as a purpose-nya gitu. Nanti ada jatuhnya strategic councils-nya yang how to make this business sustain. Mungkin kalau di kita di Muslim tuh kayak badan amal zakatnya gitu ya. Kalau di JPCC juga kan ada the sustainability council yang jatuhnya kalau ada grants masuk ini grants will be served to create programs making impactful initiatives, dan akhirnya juga serving the ecosystem financially untuk the long term kan. Jadi kita arahnya ke sana. Jadi tadi mungkin aku udah singgung sedikit gonna be like the HIPMI for professionals gitu ya. Dimana kerasa dengan adanya itu
it can enable everything gitu. Yeah. Lu dengan punya connections di sana, you name it, lu mau bikin usaha ada teman-temannya, lu mau bikin NGO ada teman-temannya, lu mau bikin collaboration kecil-kecilan juga lu bisa connectin gitu. Eventually it's a home of all the questions that you need gitu. Mau lu grow dari manapun, siapapun lu, yang penting you are emerging professionals, you are professional working for a certain badan gitu ya, dan hadir untuk jatuhnya ya both dari professionally speaking sampai casually juga kita serve gitu. Jadi kita mau making everything harmonize di situ. Oke, harmonize, bahasa yang asik. Oke, pertanyaan gue dari harmonize itu tuh sebenarnya kira-kira dari yang tadi bilang kan in collaborate, kemudian juga profesional, bergabung, lu bisa buat event, mau buat usaha. Sebenarnya dari lu sendiri nih ya Zak, kira-kira menurut lu berarti community ini tuh punya banyak opportunity sebenarnya? Yes, I believe so. Yes. Apakah akan ada community lain selain Mom? Bisa jadi. Maksudnya dengan pribadi juga, misalnya me and among other friends juga actually we are active in other communities as well gitu. Dari apapun itu gitu ya, komunitas kayak gue main bola, lari, apa kan ada komunitas masing-masing, di mana kayak ya actually fondasi-fondasi itu yang bisa dibuild kan untuk sebenarnya jadi komunitas buat apa sih gitu. Dan akhirnya ya nggak akan jauh-jauh dari making friends, collaborating gitu-gitu kan. Betul. Dan nggak salah juga untuk aktif berorganisasi di tempat-tempat lain gitu. Lu bisa you name it, dari organisasi yang politik banget gitu kan, organisasi alumni, ikatan alumni, organisasi misalnya pengusaha apa, organisasi kreatif, organisasi para agency leaders gitu. It's menurut gue kayak semakin banyak lu aktif di mana-mana, semakin lu juga bisa melihat gitu kan how this community actually gonna serve you as a person gitu. Dan pasti juga ada keluh kesahnya, pasti lu juga ada bete-betenya, pasti lu ada juga kayak gatalnya kayak ini harusnya kayak gini nih gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. You can learn gitu. Karena beberapa teman juga yang aktif di beberapa organisasi atau community, kadang juga jadi yang silent reader gitu, kadang juga jadi yang tiba-tiba, nge-pitch gitu. Nggak apa-apa. As long as tadi ya, we serve it well aja. Dan jatuhnya tinggal lu di komunitas manapun itu, lu bisa act as anyone aja kan, lu bisa menjadi just a member, ya nggak apa-apa. It's okay to be just a member, it's okay to be mediocre. Lu nggak harus setiap komunitas lu jadi leader ya nggak kan? Ngapain capek bos? Kapan tidurnya? Gak pernah tidur nih gue lihat. Iya kayak gitu sih. Jadi gue rasa penting sih untuk aktif juga. Nggak tahu, Iren juga aktif di beberapa komunitas. Nah sebenarnya itu menarik tuh. Sebenarnya itu beberapa community akan membuat kita semakin growing ya. Ya kadang ada komunitas yang buat kita, gila kita satu rasa gitu kan. Bisa tapi juga ada community yang mungkin ya emang cuma untuk networking, let's say kan. Nah sebenarnya itu yang menarik banget tuh sebenarnya Zak. Sebenarnya kan dengan adanya Mom, dengan pain point yang clear, dengan audience dan targeting yang sangat segmented lah ya. Gue harus bilang segmented banget ya udah. Gak eksklusif kan? Itu nanti kita pertanyakan ke audience ya. Ya dong, apalagi yang bilang mau gitu kan. Gue mau masuk Mom tapi masih dikurasi. Itu berikutnya kan. Tapi ya tadi terjawab ya, sebenarnya kurasi yang terjadi oleh Mom itu kan juga sebenarnya agar grounded rules yang ada tuh lebih clear gitu ya. Sebenarnya ini tuh sudah akhir nih, udah di akhir sebelum gue masuk ke segmen tipis-tipis lain gitu kan. Nah tapi sebenarnya sedikit banget nih, boleh tahu nggak sih sebelum gue masuk ke segmen lain gitu ya, untuk kita pengen tahu POV lu yang lain gitu. Sebenarnya dari seluruh rekap ini ya, sebenarnya boleh dong kasih sedikit aja saran ke teman-teman yang mungkin termasuk Fosfoyer nih, yang mau bikin teman-teman tim gue nih yang mau bikin Fosfoyer community nih ya, gitu ya. Apa sih saran singkat sebenarnya, singkat untuk community itu bertahan? Tulus dan ikhlas sih kata gue. Tulus dan ikhlas. Karena kalau lu udah kalau lu nggak tulus ngebangunnya, it's just gonna fade away gitu. Sama kayak lo ngebangun relationship lah, kalau nggak tulus lo nggak akan berhasil, ya nggak sih? Ada yang belum pacaran langsung puas lagi. Oke.
Oke, gak ditulus dan ikhlas ya, harus Ikhlas, tulus. iya. Jadi kalau kasih bunga jangan hitungan minta bunga balik. Bener, gitu bener. Ya udah kayak jatuhnya Oke. hari ini gue yang bayar bill, udah ikhlas aja, nggak Iya. usah berharap dibayar balik. Oke. Kayak eventually Oke. nanti dikasih kartu kredit balik ya boleh lah, Oh, iya. dikasih Siapa itu jadi tiket menang. pesawat tiba-tiba ya nggak apa-apa lah Iya, gitu kan. bener. Ya, just give what you can, give all the best things and effort that you can gitu ya. Kadang kita juga ngerasa kayak anjing capek banget ya gue mikirin orang lain daripada mikirin gue sendiri gitu kan. Kadang masa keluh kesah orang gue pikirin, masa keluh kesah gue Bener, juga gitu. banyak nih gitu kan. Kadang kita juga kayak wah mikirin orang terus nih gitu kan, mikirin orang terus, tapi ya kalau emang suka melakukannya ya keep it up gitu menurut gue. Oke. Ya itu stay true, tulus, ikhlas, itu bener. It eventually rapidly come back to you eventually sih. Oke, Menurut nice Zaki. Kita masuk dikit ya. Kita akan nanya, gue cuman kasih satu pertanyaan, lu cuma jawab yang mana, pilih salah satu. Iya. Oke? Komunitas cepat tumbuh atau slow growth tapi engagementnya tinggi? Slow growth, engagement Slow tinggi. growth. Wow. Bikin banyak kegiatan atau sebulan sekali? Sebulan sekali. Capek ya. bikin event sendiri atau numpang event orang? Event sendiri. Event sendiri. Kenapa? Kok jadi kenapa? Ini gue dititipin nih, kenapa nih? Kepo. Nggak, tapi jadi menarik karena kan tadi lu bilang collaboration. Iya, iya. Tapi kenapa malah bikin event sendiri? Event, jadi jatuhnya mungkin we make the event as the fundamentals, tapi kita tetap akan kolaborasi. Oh, oke. Nggak menutup ruang untuk gerakan. Tetap kolaborasi. Tetap kolaborasi, nggak boleh eksklusif terus. Oh. Nggak baik guys. Oke, komunitas buat senang-senang atau buat cari cuan? Senang-senang. 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 Oke. Viral, komunitas viral atau biasa aja? Bisa aja. Biasa Biasa aja, beneran. Oh, karena udah viral ya. Enggak. Bikin komunitas atau bikin komunitas atau bikin bisnis? Bikin komunitas. Daripada bisnis? Iya, bikin komunitas. Wah. Komunitas dulu. Komunitas dulu. Nanti ya pasti jadi bisnis ya. Terus the people kan, bukan the komunitasnya. Oke. Instagram atau LinkedIn? Instagram. Instagram. Oke. Instagram. Oke. Penanya menarik tuh sampai situ dikit nih. Ini terakhir banget nih ya, pengen tahu nih. Kenapa Instagram daripada LinkedIn? Padahal kan LinkedIn kan profesional. Tapi banyak yang bacot kan di LinkedIn. Tadi gue bilang. LinkedIn tuh lebih Instagram lu bisa lebih who you are gitu loh. Oh iya. Maksudnya dengan Instagram tuh sangat terlihat gitu kayak Karena bisa stalking Instastory-nya story-nya everyday gitu kan, dengan the people who they follow, the people who follows them. Iya, Kan tuh kayak akan terbentuk aja kan. Oh, this Oke, people, oke. this person ada di segmen tertentu, these people ada di segmen tertentu gitu, dan Oke. itu menjadi hal yang Minutes juga punya punya fundamental untuk kita. Itu setiap acara kita nggak tukeran name cards, tapi kita mewajibkan orang untuk follow-followan Instagram. Oh. Dan oke. kita juga Iya, menyuruh benar, untuk benar, ya. mereka kayak komen di postingan event kita untuk jatuhnya yuk kenalan dari situ gitu. Karena we believe dengan lu connect secara personally, it builds your personal personal growth as a person aja gitu kan. Dengan lu berteman dengan siapa, lu jatuhnya juga hadir di lingkungan yang mana, lingkungan yang positif kah, lingkungan toksik kah, lingkungan apakah gitu kan. Karena you know lah, kadang kalau lu kenalan sama orang gitu kan, lu tiba-tiba ada mutualnya kayak, kok lu mutual sama ini? Iya. How gitu. Iya, kenapa? Kenapa? Oh, iya. Kadang pun gue juga gak bisa jawab, kok gue Judging mutual sama lagi. dia. Kadang gue juga lupa gitu, gue kadang suka follow aja gitu kan. Iya. Kadang juga suka lupa gitu kayak why this is become mutuals. Dan what's interesting juga gara-gara permutualan ini, perfriendshipan ini, dan as the community grow, kita juga kadang sempet menjadi kayak validator orang aja gitu. Kayak gue mau kenal Iren nih Zak gitu, gue lihat lu mutualan sama dia, orangnya gimana sih gitu, kita Lupa validate. lagi. Yang mana ya? Yang mana ya? Gitu. Even Oke, sampai itu kan on a personal level. Even sampai on a professional level juga bisa jadi Oh, validator iya, gitu. iya, Kita betul. kadang kan semakin kita bertemu di sebuah acara, kan jatuhnya kadang kalau lu rasa in certain events eventually
lo kan ketemu orangnya itu lagi kan. Iya, betul. If you're in that Iya. industry, you focus on your specific industry, you're gonna find the same people eventually, karena ya emang everyone has the same belief gitu. Nanti kan eventually once you wanna grow, misalnya grow your team atau you wanna go to other sectors gitu kan, pasti lu juga butuh mentors, validators yang akhirnya bisa help you to go there gitu. Dan kadang kita juga menjadi bisa dibilang informan, titipan info gitu, titipan validasi gitu ya, untuk kayak Iran tuh beneran legit gak sih orangnya gitu. Kok yang dia post di Instagram tuh kayak gini-gini amat sih gitu. Iya. Enggak kok beneran dia emang kayak gitu, emang ya that's her job misalnya. Iya. Atau gimana, tapi dia emang kerjanya gimana. Ya kadang kan kalau nanyain masalah kerjaan, and then you go down to ini kan kayak prospected client saya pernah sama siapa aja, tanya sama teman-teman lingkupnya. Kadang jadi hal agent ya, jadi agent ya. gitu. Oke. Maksudnya gitulah. Ya, Jadi, menarik banget tuh. jadi hati-hati ya nggak deh. Hati-hati ya guys, pas lu mau tua sama minutes. Oke, thank you Zak, thank you banget nih. Dari tadi yang kita lihat kan sebenarnya so far minutes ini punya banyak banget ya. Memulai dengan pain point yang seru banget ya. Berarti pain point yang mana sebenarnya kalau kita lihat keviralannya Titik ini berarti hampir setengah orang Jakarta mengalami hal yang sama ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi titipan tuh buat teman-teman yang punya atau mau bikin komunitas ya, bahwa Ya, betul. please find the pain point dari audience lu gitu ya. Sebenarnya apa? Nice. Yeah. Thank you for coming lo Zaki. Sama-sama, thank you so much gitu. Semoga gak kapok ya buat datang sini ya guys. Nggak kapok dong. Jadi ya thank you for having me, thank you udah ngajak cerita, kita ngakak sore-sore. Oke, thank you. Thank you juga, Bye-bye. thank you, bye-bye.